Ramalan Jayabaya itu dibuat setelah dia mendapat pengetahuan dari Maulana Ngali Samsudin yang dianggap memiliki pengetahuan sakti dari negeri Rum. Dalam ramalannya, Prabu Jayabaya membagi masa depan Pulau Jawa menjadi 3 periode besar, masing-masing berlangsung selama 700 tahun matahari atau sekitar 721 tahun bulan. Periode-periode besar ini disebut sebagai zaman Kaliswara, zaman Kaliyoga, dan zaman Kalisangara. Setiap periode besar ini dibagi lagi menjadi 7 periode kecil, masing-masing berlangsung selama 100 tahun matahari atau sekitar 103 tahun bulan. Selamat datang di channel Gap News. Namun sebelum lanjut, untuk mendukung kami agar terus berkembang, tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan info dan hal menarik yang ada di dunia ini. Maharaja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya, Sri Warmeswara Madusudana Awatari Nindita, Sutri Singa Parakrama Untungga Dewa. Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya. Contoh naskah yang menyinggung tentang Jayabaya adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Dikisahkan Jayabaya adalah titisan Wisnu. Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamenang. Ayahnya bernama Gendrayana, putra Yudayana, putra Parikesit, putra Abimanyu, putra Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisuri Jayabaya bernama Dewi Sara. Lahir darinya Jayamijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jayamijaya menurunkan raja-raja tanah Jawa, bahkan sampai Majapahit dan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradharma, Raja Yawastina, melahirkan Angling Dharma, Raja Malawapati. Jayabaya turun tahta pada usia tua. Ia dikisahkan moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Tempat petilasannya tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi sampai sekarang. Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Jayabaya, antara lain Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Tak hanya dalam ilmu pengetahuan, sastra dan seni juga mengalami perkembangan yang pesat. Pada masanya, kitab Mahabharata dan Ramayana diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Jayabaya juga menulis ramalan akan masa depan yang kemudian diyakini banyak yang telah terjadi. Ramalannya ditulis dalam bentuk kakawin atau tembang Jawa. Kakawin ini berupa 21 pupuh berirama Asmaradana, 29 pupuh berirama Sinom, dan 8 pupuh berirama Dandanggulo, yang kemudian dikenal dengan kitab Musarar. Masyarakat kemudian mencari makna dari tembang tersebut dan dihubungkan dengan masa depan. Ramalan Jayabaya diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2100 mendatang. Ramalan Jayabaya banyak yang mengupas mengenai situasi dan kondisi Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Besok nek wes anak kereta melaku tanpa jaran. Besok jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda. Tanah Jawa kalungan wesi, tanah Jawa berkalung besi. Perahu melaku ing awang-awang, perahu berjalan di angkasa. Kali ilang, kedungi sungai ilang, lubuknya pasar ilang kumandangi. Pasar tak lagi ramai berkumandang, ikut tanda yang zaman Jayabaya wis cedak. Itulah pertanda zaman Jayabaya sudah dekat. Sejumlah pengamat menilai ramalan Jayabaya memiliki sifat keluasan atau plastisitas sehingga cocok diterapkan di berbagai zaman. Tak hanya itu, ramalan Jayabaya juga mudah ditafsirkan sesuai konteks yang ada. Meski demikian, ada juga sejumlah ramalan yang belum terjadi.
salah satu yang populer yakni mengenai Satria Piningit. Dalam ramalannya, Jayabaya menyebut Satria Piningit akan muncul saat memasuki zaman Kalabendu atau Carut-Marut. Dalam situasi itu, Satria Piningit akan muncul dan membawa keluar dari situasi Kalabendu. Jayabaya menggambarkan Satria Piningit seorang pemimpin Ratu Adil yang serupa Batara Kresna dan berwatak seperti Pandawa serta bersenjata Trisula. Hal ini dijelaskan dalam baitnya seperti berikut. Selet-selet yen besok nganci tutuping tahun. Bakal ana dewa ngejawantah, pengawak menungso. Apa surya podo Batara Kresna, awatak baladewa, agegem Trisula wedah. Cinejer wolak-waliking zaman, yang artinya selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman. Kemunculan Satria Piningit akan ditandai dengan bencana alam. Bencana itu antara lain gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, kelaparan, dan banyak orang yang mati karena gigitan nyamuk. Tanda-tanda itu kini telah muncul, silih berganti gunung berapi meletus, gempa bumi menggoyang hingga memorak-porandakan keraton Yogyakarta. Banjir bandang menenggelamkan beberapa wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Pun banyak orang yang mati akibat gigitan nyamuk demam berdarah. Sabdo Palon mengatakan, sebagai Satria Piningit, ia akan muncul 500 tahun lagi setelah kepergiannya pada tahun 1500-an. Berarti ia akan muncul pada tahun 2000-an. Konon orang Bali telah menyaksikan kemunculannya. Kemunculannya akan ditandai dengan peristiwa besar meletusnya Gunung Merapi ke arah barat daya. Tanggal 13 Mei 2006, Gunung Merapi meletus pada malam bulan purnama yang bertepatan dengan Hari Raya Waisak Buddha dan Hari Raya Kuningan Hindu. Laharnya mengalir ke barat daya. Semua tanda tentang kemunculan Satria Piningit telah terjadi. Lantas, siapakah Satria Piningit itu? Benarkah ia berasal dari wilayah yang dekat dengan tempuran atau pertemuan dua arus sungai? Benarkah ia akan muncul menjadi presiden pada tahun depan untuk menyelamatkan negeri ini dari kehancuran? Ada pertanda binatang berekor melintas dari arah selatan menuju timur. Lamanya 7 malam. Hilangnya menjelang pagi sekali bersama munculnya mentari pagi. Bersamaan dengan hilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut. Itulah tanda putra Batara Indra atau Satria Piningit datang di bumi Nusantara. Lalu apakah kondisi tanah air saat ini menggambarkan zaman Kalabendu seperti yang dimaksud Jayabaya? Piningit berarti tersembunyi atau dikuburkan dalam kegelapan ketidaktahuan. Dipingit berarti disembunyikan. Demikianlah jiwa satria yang ada dalam diri kita sembunyikan, bukan orang lain yang menutupi, tapi diri sendiri. Dengan cara itulah kita menutupi kemalasan kita. Jika kita sadar hal ini, kita bangkit dengan jiwa satria, membela dan menyuarakan kebenaran yang berguna bagi umum, bukan diri, kelompok atau golongan, tetapi demi kepentingan bangsa dan negara. Perubahan paradigma dari takut dan menyembunyikan jiwa satria mampu merubah Nusantara ke arah jauh lebih indah dan sejahtera. Perubahan terjadi saat itu jika setiap orang mau berubah. Jika saling menunggu, tidak bakal terjadi perubahan.